Tuh. Ini buah dadanya istri Tuhan lu. Ngerti nggak lu? Ngerti kagak? Gitu. Nggak mempan kalau pakai anaba. Karena yang gua bahas di sini buah dadanya istri Tuhan lu. Lu mau kabur kemana? Ini buah dada istri Tuhan lu ini lo. Gimana sih? Aduh, Ale, mau kabur kemana lagi? Nah, harta rampasan. Harta rampasan. Dia mau lari ke harta rampasan, Ikhwan. Perhatikan di sini, Ikhwan. Nah, di sini ya, di sini. Ini ada harta rampasan buat Allah, ada perawan. Nah, kayak gini. 913136 mana tadi? Nah, ini. Ada ini. 16.000 orang gadis perawan. Mana tadi? Nah, ini. 32 orang pemberian khusus bagi Tuhan. Tuhan lu ini. Woi, rampasan perang buat Tuhan lu perawan. Gua bilang juga Tuhan lu cabul anjir. Astagfirullah, ya Allah. Yang kayak gini mau dibahas sama Nabi. Aduh, ini hale. Aduh, gimana ini Bang Aryosto? Gimana ini umat Islam gitu? Mau dibawa ke mana? 72 bidadari itu untuk manusia. Lah ini perawan 32 biji untuk Tuhan. Coba bayangin. Makanya kami Muslim sangat jijik ketika di surga kami melihat Tuhannya mengawini ciptaan-ciptaannya. Itu, selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Jawab pertanyaan gua. Bagaimana rasanya dikawini Tuhan? Bagaimana? Gitu loh Hale, gitu loh Meme. Silahkan Bang Ariesto. Sih, ya. Wah, ini udah ada guru saya nih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ndazuma. Wah, Guru Nda, Assalamualaikum. Teman-teman Kristen, kuatkan hati, kuatkan pikiran, sebelum saya bernarasi dan sebelum diambil alih oleh Guru Ndazuma. Ya. Tadi sudah saya tegaskan bahwa Nabi Muhammad mati wajar. Kalau Tuhan yang mati itu kurang ajar. Ya. Nah, itu perhatikan dengan cara yang seksama. Mau tahu bagaimana kematian Tuhanmu? Mau tahu? Anda bisa lihat di Matius pasal 27 45 sampai 46. Eli, Eli, lama sabaqtani? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saking tersiksanya, mati digantung, teriak minta tolong. Itulah fakta tersiksanya mati kalian. Lalu kalian ingin bandingkan dengan kematian Nabi Muhammad? Oh, Muhammad mati itu wajar. Shallu ala Nabi. Wajar. Tuhan mati itu kurang ajar. Itu yang pertama. Brother and sister, saudara-saudara sekalian, sorga adalah tempat yang paling nyaman, paling indah, paling nikmat, dan berbeda dengan dunia ini. Surga hanya untuk orang-orang yang beriman. Kristen percaya bahwa surga hanya untuk mereka. Oke, no problem. Tapi mari kita bandingkan. Saya seandainya bisa lebih dari 72 bidadari, menurut saya kurang 72 bidadari. Kalau perlu 100. Karena hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis terlalu indah dan terlalu nyaman bagi saya. Lalu mau tahu nggak kenapa saya meninggalkan Kristen pada tahun 2003? Karena saya tidak percaya dengan surga yang dijanjikan oleh Kristen kepada saya. Anda tahu? Sekali lagi saya katakan, tenangkan hati, tenangkan Roh Kudus. Sudahkah teman-teman Kristen membaca di Matius 21 nomor 31? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam kerajaan surga. Artinya percuma bro, kalian beriman bro, karena pesundal lebih berharga daripada kalian. Jadi kalian mau lari ke bidadari. Kalau berbicara tentang seks yang mengikuti narasi apa yang dinarasikan oleh teman-teman Kristen, karena mereka berangkat dari kitab sucinya
di sorga yang dijanjikan oleh Bible itu penuh dengan pesundal dan di sana perzinahan terjadi. Sehingga mereka melarikan 72 bidadari itu kepada umat Islam. Pernahkah kalian membaca tentang kitab suci kalian bagaimana pesundal itu akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan sorga? Barakallah, barakallah. Astagfirullahaladzim. Oi, tahan dulu Fitro, jangan gitu Fitro. Horas alaikum. Ya, jadi jangan dipotong pembicaraan saya. Pertanyaan yang sangat mendasar saudara-saudaraku sekalian. Pernahkah kalian membaca surga yang dijanjikan di dalam kitab suci kalian? Lalu terakhir saya ingin sampaikan. Tadi di awal sudah saya tegaskan bahwa dalam perspektif Al-Quran, menjadi seorang muslim itu syarat yang harus berlaku, yang tidak boleh ditawar oleh setiap umat Islam adalah dia berakal dulu, baru dia baru beriman. Ketika ada orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab suci, Nabi Muhammad sebagai nabi, mereka adalah kategori manusia yang tidak berakal. Dan manusia yang tidak berakal dalam perspektif Al-Quran, dia adalah kategori seekor hewan. Dan seekor hewan itu ternubuatkan kepada kitab suci Kristen sehingga umat-umat Kristen itu dipanggil dengan sebutan domba. Kenapa kemudian kalian disebut dengan sebutan domba? Karena kalian berotak tapi tidak berakal. Dan saya kutip kembali di dalam kitab suci kalian. Jangan berikan mutiara dan emas itu kepada babi dan anjing. Sebab babi dan anjing itu tidak dapat membedakan mana emas dan mana mutiara. Sehingga dalam diskusi ini saya ingin katakan, hadis dan Al-Quran itu emas dan mutiara terlalu suci untuk kami berikan kepada manusia-manusia yang tidak berakal seperti kalian. Gitu loh. Jadi terakhir, sebelum ke Gurunda Zuma, saya ingin tegaskan kepada kalian bahwa Muhammad mati itu wajar, tetapi kalau Tuhan yang mati itu kurang ajar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakallah khair. Oke. Jadi gini nih, Oke, ini giliran ada kami. Fitro. Tunggu, Meme Bos, santai dulu, Meme Bos. Jadi ini kan ada si Fitro nih. Dari Meme Bos keberatan nggak nambah orang? Jadi 3-3 atau tetap 2-2? Boleh 3-3 boleh juga karena Bang Juma udah naikkan jadi 3. Ini giliran kami dulu ya. Ya, betul. Jadi ini giliran si Meme Bos dulu ya. Jadi saya ingatkan dulu. Ya, jadi bagi teman-teman, kalau bisa tolong durasinya agak dikurangi dikit karena kan sudah jadi 3 orang nih. Kalau 2 orang tadi kan agak panjang sedikit, boleh lah ya. Terus saya juga ingatkan bagi teman-teman, jangan lupa Meme Bos, kasihan Meme Bos, ini dari tadi udah paling duluan ngomong. Ya, silakan Meme Bos. Oke, terima kasih ya. Seharusnya Kores dengan siapa? Yang satu siapa tadi? Aristo ya. Seharusnya Kores dengan Aristo ini ketika memberitakan Al-Quran kepada kami. Tunggu bentar. Bang Zuma Gurunda beneran? Udah jawab salam? Udah. Oh, alhamdulillah. Ya, lanjut. Tunggu. Tes ngomong dulu. Kalau nggak penonton yang nggak percaya, bukan kita. Ya, silakan Bang Zuma. Ngomong meong dulu aja tuh, Bang Zuma. Ini meongnya pun nggak ada. Halo Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma. Ini benaran sih, akunnya akun benaran. Oh ya udahlah, silakan lanjut Meme Bos. Lagi sibuk mungkin. Oke, terima kasih ya. Yuk. Oke, terima kasih. Jadi begini, Kores dan juga Aristo, kalian itu kalau memberitakan Al-Quran kepada kami itu jangan terlalu menggebu-gebu. Kalau kamu terlalu menggebu-gebu, maka di Ibnu Majah 4176, kalian tidak akan mendapatkan 72 bidadari. Jadi tahanlah amarah kalian. Kalau kalian tidak tahan amarah kalian, maka kalian itu tidak akan mendapatkan 72 bidadari di Ibnu Majah 4176. Tetapi kalau kalian memberitakan Al-Quran dengan secara santai, sopan santun, maka di Ibnu Majah 4328 kalian akan dihadiahkan 72 bidadari. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke hadis-hadis berkaitan tentang surga dulu ya. Jadi saking semangatnya teman-teman ini,
beritakan Al-Quran kepada kami ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Di di surah Muhammad di Al-Quran Muhammad ya ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kedudukan kamu di mana? Kalau kamu menolong agama Allah, kedudukan kamu akan ditempatkan di dalam surga. Nah, setelah di dalam surga apa yang kamu lakukan? Sudah saya katakan tadi. Kamu akan diberikan kekuatan seks yang sangat luar biasa, yang tidak setaranya ketika kamu sedang berada di bumi, yaitu di Tirmizi 2459. Jadi kekuatan seks yang diberikan Tuhan Anda kepada Anda ini untuk berseks dengan 72 bidadari ini, memang kekuatan dia itu memang sangat menggebu-gebu. Bayangkan salah satu ustadz itu menjelaskan di YouTube-nya, dia mengatakan bahwasan di surga nanti jakarnya laki-laki itu akan hidup 70 tahun. Maka dia mengatakan, yes. Jadi saking kencangnya barang itu, hidup sampai 70 tahun dia hidup terus. Nah, kalau barang ini sudah hidup terus, lawannya dengan apa? Lawannya dengan Ibu Majah 4328, di surga vagina itu akan terus rapat. Dia tidak akan pernah melebar. Jadi barang yang tegang ini akan terus main dengan yang rapat. Nah, setelah main di surga, berpesta seks dengan 72 bidadari, kalian akan mendapatkan anak dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dengan 1 jam saja bermain dengan 72 bidadari, maka akan langsung dapat anak, yaitu di Ibnu Majah 4329. Jadi main dengan 70 bidadari ini sangat menggebu-gebu. Pesta seks dengan 70 bidadari ini saking nikmatnya itu, dalam 1 jam kemudian langsung mendapatkan anak. Nah, inilah hebatnya Tuhan Anda menyediakan kalian orang-orang yang memberitakan Al-Quran kepada kami ini dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya kalian ini sangat menggebu-gebu memberitakan Al-Quran kepada kami. Luar biasa. Nah, lalu saya ingin mengutip salah satu hadis di hadis Nasai 14 tadi ya. Ketika itu Muhammad memerintahkan kalian itu untuk mencukur bulu kemaluan. Sebenarnya ini ada alasannya ini sebenarnya. Kenapa Muhammad ini mempertegas kalian untuk mencukur bulu kemaluan? Ternyata di surga itu memang kalian tidak punya bulu. Yang berjenis bulu-bulu itu nggak ada. Jenggot, bulu semua nggak ada. Itu di Tirmizi 2462, di surga tidak ada yang berbulu. Jadi kosong. Jadi kalau mau berpesta dengan 70 bidadari itu, bulu-bulunya sudah nggak ada lagi. Jadi main di situ tanpa bulu. Makanya Nabi Anda itu mempertegas ketika kalian masih di bumi, hei cukurlah bulu kemaluan. Apa alasannya? Di surga memang nggak ada bulu. Jadi sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa memang apa ajaran-ajaran Tuhan Anda dan Nabi Anda ini sangat luar biasa. Lah, setelah Anda bermain dengan 72 bidadari di Tirmizi 2466, Anda sambil naik kuda ini. Karena di surga kan ada kuda. Jadi sambil bermain, sambil main di atas kuda dengan 72 bidadari, kudanya sambil lari. Nah, lalu kalau sudah bosan dengan 72 bidadari, bermain dengan 72 bidadari, Anda pergi ke pasar di Tirmizi 2473. Di surga itu ada pasar yang menjual foto perempuan dan laki-laki. Jadi kalau sudah bosan dengan 72 bidadari, pergi ke pasar, cari foto. Di situ mereka menjual foto-foto yang wanita yang bugil-bugil, yang bahenol-bahenol, itulah beli. Saya nggak tahu entah foto-foto bugil untuk apa. Nah, inilah teman-teman ya, sangat luar biasa memang kali ini sangat menggebu-gebu memberitakan Al-Quran kepada kami. Kenapa? Memang kalian dihadiahi sangat luar biasa. Luar biasa hadiahnya, luar biasa ya. Udah silakan, haleluya, karena kita 3 orang jadi kita harus membagi Oke, iya. waktu ya. Bukan, karena anaknya udah ribut. Ya, silakan. Anaknya udah ribut. Ya, silakan Bang Haleluya. Oke, ya. Ini Bang Aristo menggebu-gebu sekali dia merasa masuk surga ya. Kamu nggak baca. Kamu nggak baca itu surah Maryam ayat 71 itu. Kalian tuh wajib masuk neraka loh. Jangan bangga dulu. Ya. Belum lagi kau baca, kalau di hadis, ya, Sahih Bukhari 467, Muhammad aja nggak percaya diri dia masuk surga. Apa ya kau lebih mulia dari nabimu? Astagfirullahaladzim. Kepedean kamu itu.
Inilah akibat apa pemikiran di bawah-bawah ini tadi. Ya, saya bacakan ini. Tidakkah ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya? Para sahabat bertanya, termasuk Anda, wahai Rasulullah? Termasuk saya. Hanya saja Allah meliputkan dengan ampunan rahmatnya. Nabi Muhammad nggak pede masuk surga. Lalu siapa? Kepedean. Nyadar diri dong. Ya, jangan kepedean, jangan melampaui batas dengan junjunganmu. Na'udzubillahi bin zalik, hati-hati. Jangan sampai kau lupa kirim doa, oke? Jadi jangan kepedean masalah surga ya. Oke. Kemudian tadi ini loh, saya ketawa nih melihat siapa itu namanya tadi ya. Si MD Nasution ini. Kata haleluya di An-Naba ya, bahwa ada gadis-gadis berbuah dada montok. Loh, kok kata haleluya? Emangnya aku yang buat Al-Qur'anmu? Atau kau ingin menjadikan aku Allah? Astagfirullahaladzim, jangan begitu Nasution. Itu Al-Qur'anmu, bukan karangan haleluya. Kalau begini saya berpikir jangan-jangan kamu ingin menjadikan saya menjadi Allah. Karena memang ngeri. Kenapa? Lucu memang Allah ini. Di Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, Allah kau itu mati. Hanya wajahnya. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Udahlah nggak bisa kalian lihat, udahlah nggak bisa kalian kenal Allah itu siapa, udahlah dia harus kalian tolong agamanya. Allah mau mati di sini, hanya wajahnya yang tidak binasa. Na'udzubillahi bin zalik. Coba ada nggak yang ingat di sini macam film-film apa itu? Yang cuma wajahnya itu terbang itu, film-film horor itu, apa itu namanya itu ya? Alah, diingat aja lah ya, itu mukanya kepalanya doang jalan itu. Aduh, ngeri. Bagaimana mungkin? Yang selama ini kau agung-agungkan, ya kan? Ternyata hanya wajahnya, bro. Allah kau mati. Binasa, hanya wajahnya yang tinggal. Astagfirullahaladzim. Nanti tolong ya siapa yang tahu ya itu loh. Itu biasa itu daerah-daerah mana itu ya? Kan ada itu kalau yang terbang-terbang tuh kepalanya doang itu. Di mana itu ya? Kamu tahu kan? Kuyang tuh. Ngeri sekali. Bayangkan. Ya jangan curhat dong, jawab. Loh, kok terguncang? Ini kan giliran kami, bro. Aduh, gimana sih? Santai, pegangan Pak Supir. Oke, lanjut. Kemudian kores loh. Tidak ada satupun yang mampu dia sanggah, hanya mampu menutupi kekurangannya. Saya memang maklum dengan kores ini. Apa yang mampu dia lakukan selain apa? Menghibur dirinya dalam batin yang menangis dan luka. Dalam hatinya kok bisa ya haleluya ini tahu semua isi Al-Quran itu. Ya tahu dong teknologi bro. Oke. Kemudian kita lanjut. Oh iya tadi si Kores ini kan tertarik nih masalah ketika saya bongkar Al-Hadid ayat 3. Ya kan? Makanya biar kau paham di mana Tuhan zahirmu, di mana itu Tuhan batinmu, makanya kau makrifat dulu. Ini paling kelas kau kelas apa? Paling kelas syariat. Yang nggak mampu kau cerna isi Al-Quranmu. Ya, kalian harus makrifat dulu, baru bisa debat sama haleluya masalah tentang Tuhan batin, Tuhan zahir itu. Ya, makanya nanti sampai ke Al-Maidah Ali Imran 45 misalnya, ya kan? Siapa itu Isa? Apakah Isa itu diciptakan? Apakah Roh Allah itu diciptakan? Nanti kalian pelajar di situ. Nanti kalau nggak tahu DM saya ajarin kalian untuk menelisik siapakah Tuhan zahir kalian itu. Ya. Lagian lucu juga ini Tuhanmu. Bagaimana mungkin Tuhan kau beragama? Ini namanya, kalau kau bilang tadi, ya hanya Tuhan tuh kalau ada mati kurang ajar. Ini ada Tuhan, Allah mengaku beragama. Ini Tuhan, Allah apa mau aku bilang ya? Nggak tega saya bilangnya bro, nggak tega. Ya kan? Saya takut kamu itu girohmu itu naik sehingga kau ingin jihad. Jadi nggak tega saya sampaikan. Paham giroh nggak? Jangan-jangan kau nggak paham arti giroh itu. Ya kan? Makanya kalau kau itu mualaf, belajarlah. Belajar apa? Misalnya belajar baca Al-Quran, belajar ngaji. Jangan kau baca Alkitab terus, tapi udah kau tinggal. Satu lagi, saya tertarik ya. Sebenarnya saya dari tadi dia mendengarkan apa yang kau ulas dari Alkitab. Kau katakan begini, ya jangan memberi mutiara kepada babi dan anjing. Hello, kamu tahu nggak siapa babi dan anjing itu? Kita periksa. Kamu percaya nggak Tuhan Yesus? Tidak. Maka yang dimaksud anjing dan babi itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, emang kalian percaya Yesus Tuhan? Tidak kan? Berarti kamulah babi dan anjing itu. Aku nggak tega sebenarnya Risto mengucapkan itu. Dari tadi kau buka ayat ini, jujur, kau gamparin mukamu dengan kotoran itu loh. Ya, kau buka aibmu sampai Alkitab ini menggampar dirimu. Memang iya.
bahwa memang tidak layak diberikan mutiara kepada babi dan anjing. Siapakah babi dan anjing ini? Orang-orang, umat-umat yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah babi anjing itu. Ayo, jawab sendiri di hatimu. Apakah engkau percaya Yesus? Tidak kan? Ya engkaulah itu. Apa itu? Yang gitu itu, ya kan? Nggak perlu saya sebut nama, ya kan? Santai. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kamu berkata begini, masa pesundul lebih berharga duluan masuk surga? Oh iya dong. Di dalam orang bertuhan, di dalam orang beragama, bro, ya, pendosa-pendosa yang bertaubat itulah yang memang memiliki surga. Masa iya? Apakah engkau nggak baca di Al-Quranmu? Seolah-olah bahwa orang yang bertobat itu tidak diterima oleh Allahmu. Lagi-lagi kau gamparin Allahmu ini. Maka saya bilang dari tadi, seolah-olah saya ini sekarang jadi Islam loh. Bela Al-Quran, bela Allah. Lah kalian malah menista-nista Allah dari tadi, mengolok-olok Allah di situ. Sebagaimana termaktub di Al-Maidah 46 itu. Jelas membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lalu Quraisy bilang, oh itu kan kitabmu itu, kitab sebelumnya bukan itu. Oke, tunjukin kalau begitu. Mana Taurat, Zabur, Injilmu dari kalangan Islam? Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak usah bicara. Nggak usah bicara dulu. Bahkan setiap yang kau baca tentang Musa, setiap yang kau baca tentang Daud dari Mazmur, emangnya ada di Al-Quran? Enggak. Kau ambil dari mana? Bible. Sadar diri, atuh. Kalau sudah nyontek, aduh gimana ya? Jadi satu ya, saya coba ajarin kamu sebagai sifat manusiawi. Ingat, yang membedakan kita dengan hewan, bro, ada satu sumber yang paling utama. Manusia itu memiliki rasa malu. Kalau manusia nggak punya rasa malu, udah nyontek, udah datang terakhir mengklaim-klaim, lebih hina sehina-hinanya dari binatang. Itu yang membedakan kita dari hewan, bro. Memiliki rasa malu. Ya. Makanya kamu itu saya khotbahi dulu kamu. Oke, selanjutnya. Pegangan ya, pegangan. Tentang tadi mutiara sudah saya jawab. Kemudian saya rasa itulah, coba ada yang mau sambung nanti cepat pula nanti kan ambruk pula nanti. Silakan saudaraku, siapa tadi saudara kita? Kita kasih ini Petro. Oke, silakan Pak Petro. Silakan Bang Petro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Host pakai timer ya? Warahmatullahi Ini pakai timer ya? wabarakatuh. Guru dan kami. Gantian Bang Tuma. Ganti-gantian. Oh, iya. Oke, lanjut. Oke, silakan Bang Terima Petro. kasih. Baik, terima kasih. Bismillah, waliban, Nanti Fitro nanti dulu harusnya bareng sama guru Enggak. aja. Enggak, memang yang duluan kan pihak Kristen. Jadi memang pas mereka ini udah 3-3 kok. Silakan Petro. Ya, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberi. Salam hormat saya untuk Aristo yang luar biasa tadi. Maaf, saya hanya bisa mengomentari Aristo karena itu tadi yang saya dengar. Apa yang disampaikan Aristo mungkin berguna bagi teman-teman Muslim untuk menghibur diri sendiri. Tetapi dia berbicara tentang perspektif Quran versi dia, bukan versi yang sebenarnya. Quran tidak pernah berbicara tentang surga. Tidak ada satu kata pun kata surga yang bisa Ustadz Aristo temukan dalam Quran. Quran hanya menjanjikan jannah, taman bunga, ya, dan apa isi terserah sudah dijelaskan tadi. Bahwa menjadi Kristen itu adalah sesuatu yang sangat terbaik, adalah mutiara, karena memang tujuan hidup kita ini kan untuk hidup kekal. Dan Yesus menjanjikan dan memberikan dan membuktikan bahwa dia adalah sang penguasa hidup itu. Dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, wa ana atima hayatan abadiyah walan tahlika ilai al-abadi wala yahtafuha ahadun min yadi, yang artinya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi perkataan Yesus ini tidak hanya sekedar kata omong kosong saja, dan dia telah mengalahkan maut, dia telah menaklukkan kematian, dan dia hidup. Maka saya pikir mengikuti dia
adalah mengikuti yang sesuai kata-katanya dan kenyataannya. Saya tidak tahu Sri Baginda yang katanya dijanjikan hidup surga tapi tidak di surga, di jannah itu posisinya bagaimana, saya tidak tahu persis, mungkin Ustaz Juma nanti bisa menjelaskan, tapi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengurangi dosa. Bismillah, wali bin wal rohul kudus, alilah al-wahid, amin. Al-maghdulil ab, wali bin wal rohul kudus, alai wal duhur, idai duhur al-duhur, amin. Salam hormat untuk semuanya. Barakallah, barakallah, barakallah. Iya, oke. Mungkin dari pihak Muslim siapa dulu? Aku dulu dong. Oi, Oke. Pitro, Abdunas. Ya, langsung ke Yasu guru. dalika ausana Petro. Ya. Yasu ausana Yasu. Oke. Kita ke Pitro dulu ya, karena tadi baru masuk dia. Katanya Yesus mengalahkan maut. Lah, bukannya maut yang mengalahkan Yesus selama 3 hari. Yesus itu KO 3 hari. KO dia 3 hari. Kalah. Berantem sama maut, KO 3 hari. Itu loh. Jadi jangan diputer-puter ya kawan-kawan Kristen. Jangan dibilang Yesus menaklukkan maut. Karena semua yang percaya Yesus pun mati. Mati. Gitu. Nggak ada fungsinya Tuhan menjadi manusia, Yesus disalib. Orang Kristen sama kayak orang ateis, kayak orang Muslim, orang Hindu gitu. Mati. Kenapa? Karena Tuhannya KO oleh maut. Kena jab uppercut puka langsung. Tumbang 3 hari pingsan, bangun, kabur ke surga. Gitu. Itu yang benar, my bre. Lanjut sekarang. Kata, ya ini siapa namanya si Hale lucu banget. Data aku nggak ada yang dibantah, Ikhwan. Data aku nggak ada yang dibantah. Buah dadanya istri Tuhan kagak dibantah. Perjanjian lama baru nongol abad 11 kagak dibantah. Yesus mengawini ciptaan-ciptaannya kagak dibantah. Istrinya Tuhan selingkuh kagak dibantah gitu. Harta rampasan itu perawan kagak dibantah. Aduh, pedih Hale ya. Pedih banget ya data Kores ya. Itulah kalau coba pelintir-pelintir terjadinya terjadi, maka jangan mul sama Korea itu, kan tumpah akan membuat seluruh Kristenan guncang gitu. Tunggu dulu ini ya. Iya, pengumuman ini Pitro mana ya? Apa terpental atau apa nih? Ya, Pitro silakan mau naik lagi. Kalau memang terpental ya. Kalau kabur, aku harus nyari yang lain. Ya, jadi bagi teman-teman jangan lupa juga didukung Meme Bos. Meme Bos. Ya, mungkin sambil nunggu Kores, kita kasih yang lain dulu atau gimana Kores? Oi, halo. Ya, signalnya lagi Cek, jelek. udah masuk belum suara? Udah. Ya, signal lu lagi jelek tuh. Si coklat tuh. Signal lu turun tuh. Ya tunggu tes. Oke, mungkin Bang Zuma dulu. Iya, gua silakan. Masuk udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman Kristen. Nah, ini kesempatan kalian belajar mumpung saya ada di sini ya. Haleluya, bicara seakan-akan dia ini pengikut Yesus padahal bukan. Jadi gini, ketika saudara berbicara tentang Yesus ada di surga, saya hanya geli gitu. Kenapa? Karena Yesus meninggalkan kalian. Iya kan? Harusnya kalian ikut. Jangan kalian malah ikut baginda Rasulullah Muhammad SAW dikubur oleh bumi, kan gitu. Ngaku pengikut Yesus, Yesus ke surga, kalian kagak, tinggal di sini, ujung-ujungnya bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di perut bumi. Kan malu, ya kan? Kalau kami kemudian Rasulullah Muhammad SAW masuk ke perut bumi, umatnya juga ikut, itu wajar. Yang masalah Yesus ninggalin kalian. Percuma kemudian kalian keluar-keluar, Yesus ke surga. Tapi di dalam Islam ternyata dia diselamatkan dari pembunuhan orang Yahudi.
Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Kristen ini nggak tahu dari mana munculnya Kristen ini. Ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Konsep ketuhanan Kristen tidak diajarkan Yesus. Kitabnya tidak diajarkan Yesus. Apalagi agama Kristen tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Apalagi tentang tempat ibadahnya, gereja, tidak pernah diajarkan Yesus. Hari Minggu, nyembah Yesus, menjadikan orang Farisi bernama Paulus jadi rasul juga tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tapi Kristen ini kenapa jual-jual Yesus? Apa hubungannya kalian dengan Yesus? Coba. Rasul Muhammad SAW bercerita tentang Islam. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Islam. Rasul Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Al-Qur'an. Nah, Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Biblos. Surah-surah Paulus, surah Lukas, Matius, Yohanes tidak pernah. Bapak di surga tidak pernah cerita itu. Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Kristen. Tidak pernah juga bercerita tentang Paulus. Demikian juga Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengenal Paulus, tidak mengenal kitab Perjanjian Baru. Jadi ini kalian ini siapa sebenarnya kalian ini? Hah? Kalian membangga-banggakan Yesus. Emang kalian ini apanya Yesus sih? Coba. Ini dulu poinnya. Karena yang saya tahu, Yesus itu mengajarkan kepada pengikutnya agar waspada kepada serigala. Yesus ketika berbicara selama 3 tahun, coba dibuka kepalanya supaya paham. Yesus ketika mengajar selama 3 tahun, yang diajari itu bukan Romawi, yang diajari itu bukan Yunani, apalagi orang Indonesia, bukan, apalagi orang Belanda, Portugis yang bawa Kristen ke negara ini, bukan. Yang berhadapan dengan Yesus pada saat itu adalah Bani Israel. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Siapa yang dianggap anjing dan dianggap babi pada saat itu? Romawi dan Yunani. Di sanalah asalnya agama kalian. Jadi yang disebut babi dan guguk itu siapa? Ya pendiri agama kalian. Oh, jauh kali ke Islam. Yang makan babi sopo, yang makan guguk sopo. Ingat ya, ingat. Orang yang keseringan makan ikan itu akan berpengaruh kepada letak daripada intelektual seseorang. Orang yang suka makan bekicot itu akan berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Ingat, begitu Anda mensuplai daging babi di mulut Anda masuk ke dalam perut Anda, dikonsumsi oleh perut Anda, maka dalam tubuh Anda ada zat babi. Begitu juga ketika Anda makan guguk, jantungnya, limpahnya, jantungnya, hatinya, dagingnya, pahanya. Anda makan guguk itu, maka tubuh Anda menyatu dengan daging guguk. Pintar. Jadi yang babi di sini siapa? Yang guguk di sini siapa? Itu dulu poinnya. Memang kalau Bang Suma ngomong itu sakit, tapi memang kebenaran itu harus diungkap. Itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan begini. Di dalam Yeskiel 44, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Siapa mereka yang tidak bersunat hatinya ini? Mereka yang membatalkan hukum-hukum Tuhan dengan menjadikan Yesus tumbal atau sesajen di atas tiang salib demi untuk dewa Molok. Itu mereka yang tidak bersunat hatinya. Maupun yang tidak bersunat dagingnya. Siapa yang tidak bersunat dagingnya? Jelas Kristen. Jangan cari yang lain. Nah, Tuhan mengatakan kepada Israel, kalian itu pemberontak yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun kulubnya masuk dalam tempat kudusku, yaitu bait sucinya orang Israel. Dengan kehadiran mereka orang-orang kafir Kristen ini, laknatullah menurut data ini, itu telah menajiskan tempat kudusku. Waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi perbuatan yang paling keji menurut Tuhannya Bani Israel adalah membiarkan orang Kristen masuk ke dalam bait suci. Karena orang Kristen itu adalah orang najis. Mereka tidak bersunat hati, tidak bersunat juga kulubnya.
Jadi Anda tadi bercerita tentang apa? Surga. Bagaimana ceritanya orang yang kotor badannya, ada zat babi, ada zat guguk di dalamnya, ada zat monyet, bisa masuk ke dalam surga? Di mana itu? Sementara surga itu tempat orang kudus. Orang Kristen ini kudusnya dilihat dari aspek mana coba? Ibadahnya tradisi manusia, Tuhannya dari manusia, kitabnya dari manusia, tempat ibadahnya juga tradisi manusia. Apa coba ini yang kayak gini-gini nih? Hayo. Sementara Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Islam, di Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, bercerita tentang kitab khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bercerita tentang apa lagi? Allah la ilaha illa ana. Lalu mau bercerita apa lagi? Muhammad dan Rasulullah, semua bercerita satu paket yang tidak bisa terlepaskan. Sementara Kristen, ini pertanyaan, mudah-mudahan teman Kristen sini bisa jawab. Saya ada pertanyaan ya. Ajaran Kristen yang menyembah Yesus itu sumbernya dari mana coba? Yesus kan jelas mengatakan, ya, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu juga di dalam Al-Quran Nabi Isa menyarankan seperti itu. Ketika ia datang kepada Bani Israel disuruh, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. Fattakullah wa ati'un, kata Nabi Isa. Di dalam kitabmu juga demikian. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Dari Kristen, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan. Ini ajaran dari mana sih kalian? Hei, bangun. Jangan kelamaan, gila kalian. Ayo, terangkan kepada umat. Makasih. Masya Allah, Guru. Oke. Dah, Mumtaz. Kan, Bang. Aku lanjut yang tadi ya. Lanjut yang tadi aku. Tunggu dulu, aku mau nanya nih, Pitro gimana nih? Ya, gitu guncang lah ketemu Gurunda. Jadi mata semua ke kamera ya kawan-kawan, mata semua ke kamera. Kita akan bahas meme bos bahas pasar, bahas kuda, ya kan? Di surganya Islam. Memang banyak aktivitasnya banyak dalam Islam. Sekarang kita lihat ke simulasi surganya kawan-kawan Tritung. Kita lihat simulasi surganya kawan-kawan Tritung ya. Mata ke kamera kawan-kawan. Ya, jadi kita akan dibawa ke dalam sebuah wahana. Nah, ini. Jadi sesuai di wahyu ya, mereka akan bernyanyi-nyanyi, bersuka cita. Lalu kemudian kita play. Cut. Nah, jadi ini Kristen dari Jawa ya. Tuh, ini Kristen dari Jawa, dia bernyanyi-nyanyi ya. Ini abadi, ini nggak berhenti ini, abadi dia nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi ini ya. Nanti ada lagi Kristen dari, ini dari mana ini gua nggak tahu nih. Nah, itu dia nyanyi-nyanyi terus dia. Ini abadi yang gerak cuma rasa gini. Ini surganya kayak begini surganya. Dan mereka ini nunggu antrian dikawini Tuhan. Gimana Ale? Ketawa gua karena karena menyembunyikan kepedihan ya. Iya pedih gua lihat surga lo isinya taman boneka semua. Ini semua show pada nyanyi-nyanyi aja kerjaan. Tuh ya, jadi kita nanti dibawa berkeliling. Nah, ini Kristen semua ini. Nyanyi semua isinya. Tuh, kayak gini ya, Bre. Jangan terguncang, kenyataan gitu ya. Ada simulasinya langsung. Oke. Sip. Berikutnya udah berakhir ya mengenai simulasi surganya Kristen kayak gimana. Kita lanjut soal Yesus yang Tuhan, kata Hale. Hale bilang Yesus itu Tuhan, katanya kan gitu ya. Oke, Yesus Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Kata Biblos, katanya. Oke, coba kita lihat. Biblos zaman VOC. Biblos zaman VOC. Nah, jadi di sini ada dari Sabda Web ya kawan-kawan, alkitabsabda.org ya itu. Nah, ini ada terjemahan paling awal. Van Hessel namanya. Siapa Van Hessel? Van Hessel itu bisa kita lihat datanya di sini. Jan Van Hessel. Jan Van Hessel adalah seorang direktur dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Bahasa Belandanya Verenigde Oostindische Compagnie. Apa itu? VOC. Jadi yang pertama kali bikin Biblos di Indonesia, memperkenalkan kepada budak-budak di Indonesianya VOC adalah Van Hessel dan VOC. Nah, sekarang dalam VOC itu Yesus itu Tuhan nggak sih? Nah, biasanya Kristen itu membawakan Yohanes 13 nomor 13. Yesus adalah Tuhan. Kan gitu kan dibilang biasanya kayak begitu.
Nah, sekarang kita lihat di VOC-nya. Nah, ini ya. Van Hessel, Yohanes 13. Kita buka di sini. Cut, 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 cut. Nah, ini ya. Yohanes 13. Mau bernama aku guru dan apa itu? Apa ini? Dan Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Hale belajar dari siapa Yesus Tuhan? Dari siapa? Hah? Dari VOC atau dari siapa? VOC aja memperkenalkannya Tuhan gitu. Kok lu bisa-bisanya bilang Yesus Tuhan? Ya, selamat datang di kebenaran, Hale. Data gua masih belum dibantah juga. Harta rampasan Tuhan itu perawan. Buah dadanya istri Tuhan itu nggak dijawab. Rasanya dikawini Tuhan itu juga nggak dijawab. Hale masih di sana nggak? Dijawab dong. Berikutnya Hale bahas ini juga ya kawan-kawan. Hale itu bahas soal Allah itu beragama. Oh, karena ada agama, terus setelah itu ada kata Allah, maka Allah beragama. Oke, kita main cara Hale ya. Kita main cara Hale. Kita sekarang ke sini. Nah, di sini ada perkataan begini. Ah, ini. Di dalam Kejadian 13 nomor 10. Seperti taman Tuhan. Weh, Tuhannya bertaman. Tuhannya bertaman, Hale. Ini kan kayak lu kan. Kayak lu kepada surah Muhammad ayat 7 kan. Nah, taman Tuhan. Tuhannya bertaman. Sip. Oke, Tuhannya Hale bertaman ya. Berikutnya. Di Kejadian 18:32. Ah. Di sini ada janganlah kiranya Tuhan. Ah, Tuhannya mengira-ngira. Tuhannya mengira-ngira. Ajar ini. Inilah kenapa 1 Korintus 4 nomor 10 tuh nyata, ikhwan. Oleh karena Kristus lah mereka itu bodoh gitu. Kiranya Tuhan mengira-ngira jadinya ya. Nah, berikutnya di sini juga ada apa di sini ya? Di sini ada, kita lihat dulu yang lucu-lucu. Di mana yang lucu-lucu ya? Malaikat Tuhan, aku bersumpah demi diriku, demi firman Tuhan, maka aku akan memberkati, kemudian Abraham, ini. Aku akan memberkati. Weh, Tuhannya memberkati. Hale, Tuhan lu diberkati, Hale. Ini goyang nggak otak lu, Hale? Goyang nggak? Ya nggak? Kan cara-cara lu ini kayak gini kan? Ya nggak? Pelintir-pelintir terjemahan. Gue jagoan kalau kayak gitu caranya, bre. Nah, ini juga ya. Diberkati Tuhan. Wah, Tuhannya juga diberkati, Hale. Hale, ini Tuhannya diberkati. Mampus. Anjing. Loh, main bego-begoan sama gua bisa lebih jahat, bre, main bego-begoan. Gitu. Ada lagi nggak? Oh, di sini ada. Tunggu, di sini apa ya? Tuhannya ngapain? Oh iya, ini Tuhannya diberkati juga tuh. Nah, kalau Allah lu bilang punya agama lah, Tuhan lu minta diberkati. Enak nggak? Enak nggak? Sekarang lu bantah, utang lu nambah banyak. Itu Tuhan ngapain minta perawan? Itu Tuhan ngapain buah dada istrinya diumbar-umbar? Itu Tuhan ngapain kok di VOC masih tuan? Itu Tuhan ngapain kok mau mengawini makhluk-makhluknya di Wahyu 19 nomor 9? Itu Tuhan ngapain kok kalah sama maut 3 hari? Itu dijawab Hale. Dijawab, anjing utang lu banyak sama gua. Silahkan yang lain tambahkan. Ya mungkin Aristo ada mau ditambahin? Oh iya, jelas. Harus 3 lawan 3, maka saya punya kesempatan untuk menjelaskan sekaligus mengkonter segala pernyataan Kristen yang amburadul. Jadi teman-teman Kristen yang hadir di Komal ini, saya pikir mereka hanya sebatas curhat. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma tadi. Saya ingin menjelaskan sedikit sekaligus memasuki alam pikiran sadar teman-teman penyembah manusia. Di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 30, Allah merekam pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Bismillah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran menyerukan perintah Allah agar apa? Agar umat Kristen kembali meluruskan ajarannya. Al-Quran tidak meminta agar umat Kristen beralih agama menjadi Islam. Temu yang sama. Islam adalah ajaran Yesus.
yaitu perihal memakan babi. Kita bisa tengok di Imamat, pasal 11 ayat yang ke-7, nggak boleh makan babi. Jadi dari fakta-fakta ini, Islamlah yang mewarisi ajaran Yesus. Islamlah yang mengimplementasikan ajaran Yesus ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertanyaan yang sederhana. Kalau semua apa yang dilakukan oleh Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, bahkan secara logika, umat Kristen jauh melenceng dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus beternak domba, umat Kristen beternak babi. Yesus makan daging domba, umat Kristen makan daging babi. Siapa yang suruh kalian makan daging babi dan siapa yang suruh kalian beternak babi? Kalau semua ajaran Yesus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, salahkah kemudian kalau Islam mengatakan kamilah Kristen dan kami lebih Kristen dari orang-orang yang mengaku Kristen? Selanjutnya, kenapa kemudian umat Kristen selalu hadir hanya dengan mendiskreditkan Al-Quran dan hadis? Halo, secara kualitas, secara kuantitas, secara uji kredibilitas, kitab suci Al-Quran itu